Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa pada hari ini. Dan doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Memuliakan nama Bapa kita di surga, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Siti Satijah ya. Seorang Kristen pada awal mulanya bahkan melayani Tuhan di gereja sebagai guru sekolah minggu, tetapi tidak mengalami pertobatan atau lahir baru. Beliau tidak yakin dengan kematiannya nanti mau kemana kalau beliau dipanggil Tuhan, tetapi disitulah beliau mulai mengalami pergumulan ketika seorang temannya bertanya, "Siti, kalau kamu meninggal nanti kamu kemana?" Itu sangat membingungkan dia dan menggelitik hatinya, karena dia sendiri merasa bahwa kekristenannya itu adalah kekristenan dari lahir, kekristenan keturunan, tidak mengalami pertobatan lahir baru. Nah, disinilah Bapak Ibu dan teman-teman semua kita belajar suatu makna ilahi yang sangat dalam, bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, tetapi karena keturunan, kekristenan kita lahir karena keturunan, kita harus mempertanyakan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah bertobat dan lahir baru? Sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sebuah kisah yang menarik, kesaksian yang sungguh mengguncang iman orang-orang Kristen yang keturunan, Kristen tanpa pertobatan. Mari kita saksikan kisahnya. Tuhan memberkati. Sebelum saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, nama saya dulu adalah Siti Satijah. Orang tua saya memberikan nama ini kepada saya karena banyak keluarga saya non-Kristen. Dan keluarga saya, keluarga dari orang tua saya, mereka memberi nama ini karena mereka yakin bahwa kalau saya lahir atau orang tua saya, mama saya melahirkan anak perempuan, selalu meninggal, saudara. Jadi keluarga saya dari non-Kristen membuat nama saya Siti Satijah. Itulah yang mereka yakini, saudara. Supaya saya bisa sehat terus, panjang umur, sejak saya sampai selama-lamanya. Itulah yang mereka buat nama saya. Saya Kristen karena papa dan mama saya adalah seorang Kristen. Sejak lahir saya sudah menjadi orang Kristen. Mereka membawa saya ke gereja, mereka mengajar saya untuk ikut sekolah minggu, dan mereka juga selalu menuntun saya. Tapi sayang, saudara kasih, memang saya dulu mengajar sekolah minggu di gereja saya yang lama. Saya aktif di kegiatan gereja. Tapi sayang, sangat disayangkan karena suatu hari ada teman saya bertanya kepada saya. Pada waktu itu saya mau berangkat ke satu daerah Tigalingga ya. Saya mau berangkat ke sana, saya menunggu mobil ya untuk berangkat mau lebaran ke Tigalingga, tempat nenek karo saya. Pada waktu itu satu teman saya datang kepada saya waktu menunggu mobil. Dia katakan, "Siti, kamu rajin sekali ke gereja. Kalau saya tanya, kalau kamu mati, kamu kemana?" Coba. Saya terpikir ya. Saya katakan, "Oh, kau mau mengajak saya untuk masuk ke gerejamu kah?" "Oh, saya tidak mau masuk di gerejamu karena saya orang yang bergereja." Dan sepanjang waktu itu saya terpikir terus. Pertanyaannya kok aneh ya. Saya ini kan Kristen dari dulu. Kok pertanyaannya susah saya jawab. Saya mau masuk surga. Tapi apakah sudah pasti katanya. Saya tambah bingung saudara. Tentang kepastian keselamatan. Karena sudah mau maghrib. Tidak ada mobil yang kami tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Saudara, akhirnya saya datang ke rumah dia. Saudara, saya bertanya. "Kawan," saya bilang, "Ratma, maksudmu yang kau tanya tadi kalau saya mati saya kemana?" Membuat saya bingung. Dan saya gelisah tentang pertanyaanmu itu. Coba jelaskan apa maksudmu. Kalau saya mau masuk surga. Tapi tadi kamu berkata kerajinan ke gereja, beribadah,
bukan jaminan untuk masuk ke sorga. Saya tambah bingung. Apa maksudmu? Kawan, saya katakan seperti itu. Kemudian teman saya ini berkata ya, dia jelaskan, mari kita buka firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Mari kita buka Yohanes 3. Pada waktu itu dia baca tentang Yohanes 3. Itulah percakapan tentang Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Baru dia baca ayat demi ayat firman Tuhan itu. Akhirnya dia jelaskan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Tapi malam hari dia datang pada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dia juga belum tahu tentang keselamatan. Padahal dia pemimpin agama. Sama seperti kamu. Kamu tidak mengerti. Kalau kamu mati kemana? Kata temanku ini. Saya bingung. Dan dia berkata, kamu guru sekolah minggu. Baru kalau kamu mati, kemana? Dan kamu selalu mengajar anak-anak. Kemana kamu bawa anak-anak yang kamu ajar? Saya bingung, saudara kasih, pada waktu itu. Kemudian dia jelaskan ayat demi ayat. Bahwa dikatakan, jika kamu mau masuk surga, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kamu harus lahir kembali. Beda seorang Kristen, beda yang lahir kembali. Saya tampak bingung lagi, saudara. Dan dia terus menuntun saya. Dia bercerita tentang Roma 10 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu dan dia telah bangkit dari antara orang mati, maka kamu Siti akan diselamatkan. Waktu itu nama saya masih Siti, saudara. Kemudian dia jelaskan lagi sampai ayat 10. Dan dia berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Siti, kamu tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah, pemberian daripada Tuhan. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kamu harus tahu, jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan jika engkau mati, maka kamu akan masuk surga. Saya berkata, saya mau masuk surga. Percuma saya beribadah, percuma saya melayani seperti Nikodemus yang tidak percaya kepada Yesus. Saya katakan kepada dia, dan dia saudara mengajak saya, ayo ikut ke KKR, katanya. Kamu mau ikut KKR malam ini? Saya bilang, saya mau masuk surga. Berikanlah surga itu kepada saya, karena saya tahu surga itu tentang hidup yang kekal, tentang kedamaian, saudara kasih. Akhirnya saya ikut KKR pada malam itu, saudara. Kemudian saya dengar firman tentang keselamatan, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kemudian saudara kasih, ada saatnya altar call ya. Pada waktu altar call, saudara kasih, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pendeta yang khotbah itu berkata, mari ikut-ikut saya berdoa. Saya mengaku dengan mulut saya percaya dengan hati saya, sampai saya menangis, saudara, bahwa saya tahu, oh, Yesus sudah mengampuni setiap dosa saya, pelanggaran saya, dosa nenek moyang saya, dosa dari keturunan saya, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan pada malam itu saya yakin, kapan saya mati meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Dari situlah awal pertobatan saya, saudara kasih. Saya sudah melayani, tapi saya sendiri masih ragu tentang keselamatan. Bahkan saya pun belum pernah mengaku dengan mulut secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian saudara kasih, saya terus bergereja di situ. Pada hari Minggunya saya ikut gereja di situ. Kemudian saudara kasih, pada waktu itu pas tentang cerita tentang pencurahan Roh Kudus. Pendeta itu menceritakan tentang
pencurahan Roh Kudus. Kemudian saudara, saya maju ke depan, saya mengangkat tangan, dan saya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa yang belum pernah saya ucapkan. Sejak saat itu, saudara kasih, saya berani memberitakan Injil. Saya berani, walaupun orang tua, kakak-kakak dan abang saya berkata, saudara kasih, kakak laki-laki saya, karena tidak ada perempuan ya, seperti yang saya ceritakan tadi, mereka berkata, oh kamu sudah diceritai orang di warung kopi, kamu pindah agama. Saya berkata kepada dia, kakak tengah, saya bukan pindah agama, saya tetap Kristen, tapi saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian saudara kasih, saya mulai ikut, ada namanya School of Ministry, SOM ya, saya ikuti karena saya haus untuk mengikut Tuhan. Saya haus untuk masuk ke kerajaan surga. Setelah mengikuti SOM, saudara kasih, karena sebenarnya cita-cita saya dari kecil itu mau jadi pendeta, saudara. Tapi ya, karena satu dan dua hal, saudara kasih, tamat SMA, saya tidak kuliah langsung, saudara. Karena banyak pertimbangan pada waktu itu. Orang tua saya tidak mau kalau saya menjadi pendeta. Dan keluarga saya tidak mau kalau saya menjadi pendeta. Mereka mau saya ini menjadi insinyur. Itu yang saya putuskan, oh saya tahun depan baru kuliah. Mama dan kakak laki-laki saya, saudara kasih. Kemudian itulah jalan-jalan Tuhan. Mereka mau saya insinyur teknik. Tapi tidak, saudara, karena dari kecil cita-cita saya memang ingin menjadi hamba Tuhan, saudara. Karena saya pikir jadi hamba Tuhan itu keliling dunia, ya. Jadi itu cita-cita saya untuk berkeliling dunia, saudara. Dari kecil saya rindu sekali itu, saudara kasih. Setelah saya lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengikuti SOM tadi ya, School of Ministry. Kemudian saudara, saya pergi ke kota karena saya dari kota kecil namanya Kabanjahe Kabupaten ya. Kemudian saya pindah ke kota Medan, saudara kasih. Saya ikut lagi training namanya training dasar rohani Kristen. Ada 16 topik diajar di situ, saudara kasih. Saya tambah mengerti tentang Tuhan, bagaimana jalan-jalan Tuhan, bagaimana keselamatan saya, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara memilih jodoh, bagaimana tentang baptisan Roh Kudus, baptisan air, bagaimana tentang perjamuan kudus, semua diajar di situ, saudara. Saya semakin mengerti dan panggilan Tuhan dari waktu ke waktu mulai saya ikuti, saudara. Setelah itu saya mendaftarkan diri mengikuti sekolah Alkitab Rema, saudara kasih, institut ya. Saya mulai kuliah, saudara. Pada waktu mau kuliah saya belum dibaptis, saudara. Belum baptis selam, tapi sudah baptis oleh Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri yang baptis saya dengan Roh Kudus, saudara. Kemudian saya dibaptis. Setelah dibaptis, saudara kasih masuk kuliah ya. Setelah saya kuliah, mau masuk kuliah, istri hamba Tuhan saya bilang seperti ini, Siti Satijah, ganti nama lah dek, katanya. Ganti nama, ambillah nama-nama Alkitab. Dia berkata seperti itu. Dia suruh pilih Yohana atau Susana. Itu terdapat Roma 8 ya. Di Roma 8 ayat 3 itu nama itu tertulis katanya. Kemudian saya baca Roma 8 itu ya. Kemudian saya lihat bahwa Yohana, Susana, Maria Magdalena, perempuan-perempuan ini mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka, saudara. Jadi saya pikir, aduh, saya tidak ada kekayaan ini. Sedangkan masuk ke sekolah Alkitab, enggak ada yang setuju. Mama saya enggak mau, kakak laki-laki saya, orang tua saya enggak mau. Papa saya memang sudah meninggal, saudara, waktu saya kelas 2 SMA. Jadi keluarga saya enggak mau saya untuk sekolah pendeta. Bahkan saudara kasih, emas-emas yang ada di saya, saudara, karena saya anak kesayangan di rumah, karena tidak ada anak perempuan, dan dari kecil sakit-sakitan terus, saudaraku. Jadi
banyak emas saya adalah, saudara ya, beda banyak ya, adalah emas saya, saudara. Baru mama saya bilang, Siti, kau pikir kamu masih bisa hidup tanpa emas? Semua emasmu itu kembalikan kepada saya. Kau pikir kamu bisa ini, bisa sekolah Alkitab, bisa jadi pendeta tanpa emas-emas? Terus terang saja, saudara, dari kecil itu saya kebiasaan ya, menyimpan atau menabung pakai emas, simpan emas, saudara kasih. Jadi akhirnya emas saya itu disita sama mama saya, saudara. Dia bilang, silakan mau jadi pendeta, mau sekolah pendeta, silakan. Dari mana biayamu? Kamu pikir kamu bisa tanpa emas-emas? Saya serahkan emas-emas itu, saudara. Tapi sebagian saya simpan juga karena saya pikir nanti kebutuhan ya, saudara. Memang kita beriman, tapi ini juga kan milikku, tidak mencuri namanya ya, saudara kasih. Akhirnya saya pilih nama Susana, saudara. Karena saya baca Alkitab, mereka perempuan-perempuan itu melayani dengan harta benda. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, tidak ada lagi hartaku, tidak ada yang dapat kuandalkan, orang tua tidak, keluarga tidak, Tuhan. Sekarang berilah aku hikmat, kebijaksanaan dalam mengikut Tuhan dalam kuliah ini, Tuhan. Akhirnya saya tambah Susana Sophia, saudara kasih. Itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya kebijaksanaan atau hikmat, saudara. Karena saya mau melayani Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin, saudara. Saya mau melayani Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Itu yang selalu saya doakan sampai pada saat ini. Jadi nama saya dari Siti Satija berubah menjadi Susana Sophia, saudara kasih. Puji Tuhan, itulah perubahan nama saya, mengapa dari Siti Satija menjadi Susana Sophia. Puji Tuhan. Dan saya mau cerita terus, saudara. Kemudian, saudara kasih, setelah ikut sekolah pendeta, saudara kasih, saya menjadi gembala. Pada tahun 1990, saya menggembalakan satu gereja di kampung, saudara kasih, namanya di kampung di bawah Gunung Sinabung ya, namanya Kuta Rakyat, saudara kasih. 3 tahun kemudian, saudara, saya menikah. Pada tahun 93, saya menikah. Yang suami saya sebelumnya dia gembala sidang di Sulawesi Tenggara atau Pomala, daerah pertambangan, saudara kasih. Setelah menikah, saya ikut dengan dia. Kami pesta di Kota Medan, kemudian kami menikah dan saya ikut ke Sulawesi Tenggara, Tanah Toraja di Sulawesi Tenggara, saudara. Kemudian, saudara kasih, kami pindah lagi menggembalakan di tanah Papua, namanya Kota Sentani, saudara. Puji Tuhan, saudaraku, Yesus dahsyat dan dia luar biasa, saudara. Saya yang bukan tetek beneknya atau saya tidak ada dasar, saudara kekasih, untuk mengajar di bahasa Inggris. Saya sedikit-sedikit lah, saudara tahu bahasa Inggris ya, tapi tidak banyak. Tapi karena anugerah Tuhan, saudara kasih, saya dipercayakan mengajar di sekolah International School. Ada di Sentani itu, di Papua sana, saudara. Saya mengajar lebih kurang 4 tahun, saudara kasih, saya mengajar saya menjadi guru bahasa Indonesia di di International School, saudara. Kemudian, saudara kasih, sudah tahu gaya barat toh, tiap hari itu minum Coca-Cola 1 kaleng. Dikatakan murid-murid saya, dia bilang, oh untuk mengambil semangat, Coca-Cola ya, 1 kaleng setiap hari. Saudara bisa bayangkan, bertahun-tahun saya mengajar di orang barat dengan minuman 1 kaleng Coca-Cola tiap hari. Senin sampai Jumat saya mengajar di orang barat ya, Coca-Cola di sekolah.
Sabtu dan Minggu saya tidak mengajar, tapi saya membeli Coca-Cola untuk saya dapat minum. Begitu terikatnya saya pada waktu itu dengan minuman ini, saudara. Saya rasa semua minuman atau semua makanan yang berlebihan akibatnya tidak baik kepada tubuh kita, saudara kasih. Jadi kebanyakan minum Coca-Cola, makan tidak teratur, saya belum menjaga pola makan sehat. Pada waktu itu akhirnya saya sakit mium, saudara. Periksa ke dokter, saya sakit mium. Memang sebenarnya saudara kasih saya down pada waktu itu. Saya stres, saudara. Kenapa bisa saya sakit? Akhirnya punya cek, saudara. Saya tidak menjaga pola makan yang sehat dan minuman yang sehat, saudara kasih. Setelah itu, saudara kasih, saya biarkan saja, saya abaikan. Yang penting saya masih hidup, enggak cek lagi ke dokter, saudara. Sakit saya tahankan saja beberapa tahun itu, saudara. Kemudian pada tahun 2015 pada waktu itu sakit miom saya bertambah besar, saudara, dan bertambah banyak. Kemudian saya cek ke dokter karena sakitnya, saudara, pada tahun 2016 dokter sudah berkata bahwa saya harus operasi. Saya check up, saudara, ke 3 dokter spesialis, saudara, di Papua sana, saudara. Kemudian tiga dokter ini berkata, ibu harus operasi. Wow, saya down, saudara. Terus terang saja, saudara, biarpun saya orang yang beriman, saudara, kalau cerita ke orang lain, saya mungkin gampang, saudara. Oh, harus kuat ya, Bu, harus sehat ya, Bu, bersandar sama Tuhan, bisa menguatkan orang lain. Tapi ketika waktu itu datang, bahwa saya divonis 3 dokter, harus operasi, saudara kasih, saya stres berat. Telepon ke kampung, ceritakan ke Medan, saudara ya, saya harus dioperasi. Sudah 3 dokter berkata saya harus operasi. Terus terang saja, saudara, keluarga kaget, saudara kasih. Dan mereka berkata, jangan operasi di Papua. Bukan tidak percaya dokter, saudara, tapi mereka mau merawat saya dan melihat saya pada waktu saya sakit. Saya pulang ke Medan, saudara, dan saya tinggal di ibu dokter pada waktu itu, saudara kasih. Karena teman-temannya banyak dokter, dicek 3 dokter lagi di kota Medan, saudara. Saya dicek bahwa 3 dokter ini mengatakan bahwa saya harus operasi, saudara kasih. Oh, down, saudara. Kemudian saya katakan, oh Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup saya? Kemudian saya masih abaikan juga, sudah 6 dokter, saudara ya, mengatakan bahwa saya harus operasi. Ke Medan memang mau operasi, saudara. Kemudian, saudara kasih, saya bilang ke keluarga dan ke teman dokter ini, saya bilang, saya jangan operasi dulu ya. Saya belajar dulu tentang herbal. Saya belajar herbal, saudara. Saya langsung ketemu dengan pimpinannya. Saya berkata kepada pimpinannya, Pak, memang herbal ini mahal. Apakah kalau saya minum herbal, kan dia bilang 3 bulan saya minum herbal, saya pasti sembuh? Saya bertanya ke manajernya ini. Dia katakan, belum tentu, Bu. Tidak ada yang dapat menjamin kesembuhan ibu. Kemudian saya bilang, oh terima kasih Pak, terima kasih. Saya pergi ke dokter ya, saya bilang, apakah dengan operasi ini saya pasti sembuh? Miom saya berkurang, tidak akan tumbuh lagi miom-miom yang baru, karena dibilang harus angkat peranakan, saudara ya, karena miom itu yang besar saja, sudah 8 cm, ada 6, ada 3 buah miom yang besar, tapi yang kecil-kecil banyak sekali, harus diangkat kandungan, saudara. Baru saya merenung, saya berkata, biarkan saya sendiri dulu. Saya berdoa, saya tanya hati saya tanya pikiran saya, saudara. Saya buka firman Tuhan. Baru kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada jaminan dalam hidup ini. Operasi bukan jaminan. Saya minum produk herbal bukan jaminan. Dan saya tahu Tuhan Yesus bahwa Engkaulah satu-satunya jaminan dalam hidupku.
Tuhan sudah menciptakan Siti Satija menjadi Sophia yang penuh hikmat. Pada saat ini beri aku hikmat, beri kedamaian Tuhan. Apakah saya harus operasi atau apakah saya pulang ke pelayanan di tanah Papua? Kemudian saudara kasih, saya dikasih hikmat ya, bahwa hati saya damai, bahwa saya harus kembali pelayanan ke Papua. Saudara kasih, tidak jadi operasi. Iman saya kuat pada waktu itu. Karena dokter berkata bukan jaminan. Dan orang herbal bilang bukan jaminan, tidak ada jaminan. Dan saya tahu hanya Yesus jaminan dalam hidup kita ini. Kemudian saya berkata, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Pada saat ini, jika Engkau yang mengutus saya ke tanah Papua, saya kembali ke Papua. Suka-sukamu Tuhan. Saya mau hidup, silakan. Saya mau meninggal, silakan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Saya hanya berserah kepadamu. Karena tidak ada jaminan dalam hidupku. Saya kembalikan kepadamu Tuhan. Saya adalah hambamu dan saya kembali kepadamu. Jika Tuhan yang mengutus saya, mau memakai saya menjadi hamba Tuhan, saya kembali ke pelayanan Tuhan. Hamba sudah siap meninggal di pelayanan. Karena Tuhan yang mengutus saya di pelayanan di tanah Papua. Saya siap Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyakit ini terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa? Suka-sukamu Tuhan. Saya siap. Dan saya terbang lagi ya ke Papua, saudara. Pada tahun 2026 itu. Puji Tuhan, saudara kasih. Banyak teman-teman saya sayang kepada saya. Teman-teman, baik hamba-hamba Tuhan berkunjung. Karena mereka pikir saya ke Sumatera itu untuk operasi, saudara. Tapi saya tidak jadi operasi, saudara. Kemudian pendarahan terus. Kadang iman saya juga bimbang. Sebagai manusia, saudara ya, operasi tidak ya, seperti itu, saudara. Pendarahan datang, keadaan semakin memburuk, tubuh saya lemah, saudara, tidak ada tenaga, mau ambil makan saja ke dapur nggak kuat, saudara kasih. Pada waktu itu kurus, saudara. Tidak ada tenaga lagi, tapi saya berkata kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan, puji Tuhan. Saudara, ada kabar baik di saat kita tak mampu lagi, di saat kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan mengirim hambanya dari Afrika sana, saudara, untuk KKR di tanah Papua, yaitu Bapak Samson Dabas, saudara kasih. Kemudian saya ikut KKR dengan kelemahan, saya ikut ibadah dengan pendarahan itu, saudara. Saya duduk paling belakang, saudara kasih. Kemudian setelah dia selesai khotbah, saudara, dan dia berkata, di sini ada yang sakit pendarahan, maju ke depan. Wow, saudara, saya dipanggil dan ada beberapa ibu yang lain, saudara kasih. Gereja itu sangat besar, saudara. Jadi untuk maju ke depan itu membutuhkan tenaga. Kondisi saya pendarahan, saudara, tidak ada tenaga. Saya harus berjalan dengan iman, melangkah sampai di depan. Sampai di depan, apa yang terjadi, saudara? Iman saya diuji lagi, saudara. Dia berkata, pergi periksa ke kamar mandi. Kamar mandi jauh, saya harus kembali ke belakang, saudara. Dan kemudian harus naik agak gunung ya, agak bukit itu gereja, saudara. Kemudian naik bukit lagi, di atas baru ada kamar mandi. Saudara kasih, itu capek sekali, saudara. Tapi iman saya diperhitungkan, saudara. Saya melangkah dalam nama Yesus. Tuhan, mujizatmu, kuasamu, saya sembuh. Dalam nama Yesus, saya ucapkan terus janji-janji Tuhan. Sampai kamar mandi dan kembali datang ke pastor itu, saudara. Pastor Dabas. Jadi saya maju ke depan, saudara. Kemudian pastor itu berkata, dia bilang, saya bilang, stop now, sudah berhenti pastor, pendarahan saya.
masih tidak dipedulikan, saudara. Dia masih sibuk mendoai orang lain. Dia tompang tangan orang lain. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya sudah mengucap syukur ya. Tuhan terima kasih. Saya sudah sembuh. Pendarahan sudah berhenti. Mujizat sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sambil saya memandang kapan giliran saya didoakan. Seperti itu, saudara. Karena sibuknya pendeta ini, dia kan ada handuk kecil ya. Jadi dia ada handuk kecil baru untuk lap-lap keringat, saudara. Dia lempar handuk kecil itu. Dia lemparkan, put in your stomach. Wah, saya pikir letakkan, saya tangkap begini, saudara, dengan kelemahan saya tangkap, baru saya letakkan di perut saya. Karena dia bilang, letakkan di perutmu. Saya gemetar, saudara, pada waktu itu. Toh. Jadi saya berkata, saya bahasa roh, saudara kasih. Jadi akhirnya saya jatuh, saudara. Waktu saya jatuh, handuk itu ada di perut saya. Pendeta ini belum doakan juga, saudara kasih. Luar biasa ujian iman itu, saudara kasih. Belum doakan juga. Dia masih sibuk doai orang lain. Tapi saya tetap bahasa roh, saudara. Bahasa roh sambil gemetar saya, saudara. Kemudian pendeta pastor ini datang, pastor Dapas datang ke dekat saya, baru dia angkat saya dari terletak ke lantai, saudara, dia angkat saya, kemudian dia doakan, saudara, dia doakan saya, dia bernubuat, saudara kasih, kamu akan dipakai Tuhan dengan karunia penyembuhan yang luar biasa, penyakitmu sudah sembuh, dia katakan, saudara, besok pagi cek ke dokter, kamu sudah sembuh. Saya tidak tahu lagi, air mata sambil gemetar-gemetar, saudara kasih, air mata saya jatuhan terus, saudara kasih, terasa dingin dan sejuk, saudara. Tuhan jamah saya pada waktu itu, saudara. Apa kabar baiknya, saudara? Besok harinya saya dan suami periksa ke dokter. Puji Tuhan, saudara, Yesus dahsyat, saudara, luar biasa kejadian pada malam itu, tidak bisa saya lupakan, saudaraku. Air mata saya mengalir ya, saudara, pada malam itu saya sembuh, saya diponis oleh dokter, saudara, sudah sembuh. Jadi puji Tuhan, tanpa operasi, saudara, saya sudah sembuh oleh sakit, dari sakit miom. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, saudaraku. Makanya setiap pagi, saudara, kalau bangun tidur, oh masih ada napas, saya langsung bersyukur. Tuhan, terima kasih buat kesehatan ini. Yesus, terima kasih, masih kuat saya, masih sehat saya, masih ada mujizat, masih bisa melayani Tuhan. Makanya, saudara, saya jarang tidak semangat, saudara. Kenapa? Karena kalau saya hidup, ini adalah anugerah Tuhan, saudara. Kalau saya masih ada pada saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Saya masih bernapas, puji Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya tidak jemu-jemu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena janji saya kepada Tuhan, Tuhan pakailah hambamu ini, sisa hidupku untuk melayani Tuhan. Jadi kalau disuruh pelayanan, saudara, itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kalau saya masih bernapas, itu adalah anugerah yang terbesar, saudara kasih. Jadi puji Tuhan, saya tidak dioperasi. Karena tidak ada jaminan dalam hidup kita. Dokter bukan jaminan, saudara, kalau kita sakit ya. Herbal bukan jaminan, tapi satu jaminan kita, Yesus, pemilik langit dan bumi, dan pemilik segala isinya yang ada di bumi. Itulah jaminan dalam hidup kita, saudara. Jadi sampai sekarang saya sembuh, saudara kasih. Bahkan tambah tua, tenaga saya tambah kuat, saudara. Setiap hari masih jogging ya, 10 kali, 15 kali keliling lapangan, saudara kasih ya. Ini juga baru pulang, saudara. Setiap sore juga jogging, saudara ya. Jadi puji Tuhan, dari manakah sumber tenaga itu? Dari Yesus, sumber segala sesuatunya, saudara. Jadi mari kita andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang sakit di grup ini ya. Mungkin ada yang sakit, atau ada yang lemah tubuhnya, atau ada yang membutuhkan mujizat, saudara. Percaya janji Tuhan, ya dan amin.
Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan menggenapi. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Kalau dia berkata, aku mau menolong kamu, dan dia mampu menolong kita, dia pasti menolong kita. Kalau kita sakit, pegang firman Tuhan, saudara. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Percaya firman Tuhan. Kalau iman saudara ke dokter, silakan saudara. Kalau iman saudara ke dokter sambil percaya kepada Tuhan, silakan saudara. Karena dokter juga adalah alat Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan yang memberi pengetahuan kepada dokter. Kalau masih berobat ke dokter, silakan saudara. Puji Tuhan, saudara kasih. Jadi oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh, saudara. Terima kasih, saudara kasih. Pada malam ini sudah mendengarkan kesaksian saya. Puji Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kesaksian saya pada malam hari ini. Jadi kalau ada yang sakit, berseru kepada Yesus. Yesus hanya sejauh doa kita. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku menjawab kamu. Apa tantangan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, saudara, percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, dia hebat, dia ajaib, dia dahsyat dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Siti Satijah menjadi bertobat lahir baru dan menjadi pelayan Tuhan. Dan sekarang menjadi seorang pendeta di daerah Papua, di daerah Sentani. Disinilah kita melihat bahwa karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga Kristen untuk mengalami pertobatan dan lahir baru. Dan kita tidak boleh diam saja ketika kita menjadi Kristen tanpa pertobatan. Kita harus menggali iman kita supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus dengan iman yang benar, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita diminta oleh Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya kita mengerti betul arti pengorbanan Yesus Kristus di salib untuk menebus segala hidup kita dari dosa, supaya kita mengerti betapa mahalnya darah Kristus itu, betapa besarnya kasih Tuhan itu. Dan disinilah kita mendapatkan pelajaran dari Ibu Siti Satijah. Tuhan sangat memberkati kita dan sangat mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, teruslah bersahabat berdoa demi nama Tuhan dan bersaksi demi nama Tuhan, supaya banyak jiwa mengalami kasih Tuhan dan ditebus dalam nama Tuhan Yesus, diselamatkan mengalami hidup kekal, dan kita menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakainya dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita dengan limpahnya sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.